Teman-teman, adik-adik, karena ini bicara tentang kebangsaan, izinkan saya barangkali berbagi sedikit pandangan tentang kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Bangsa ini memiliki keunikan dibandingkan bangsa-bangsa lain di seluruh bentangan dunia. Apa yang menjadi unik? Karena bangsa ini secara usia relatif muda. Nama Indonesianya pun itu belum 160 tahun. Istilah Indonesia. Dan menjadi Indonesia itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sengaja. Menjadi Indonesia itu sengaja. Kenapa saya katakan sengaja? Karena ada anak-anak muda yang kumpul, dan anak-anak muda kumpul ini menyatakan kami menjadi Indonesia. Kita ingat peristiwanya, namanya Sumpah Pemuda. Itu Indonesia pertama. Menjadi satu bangsa. Ditandai dengan menggunakan satu bahasa persatuan. Dan satu bahasa persatuan ini adalah bukan bahasa yang penggunanya terbanyak, tapi yang penggunanya bisa membangun perasaan kesetaraan, yaitu bahasa Melayu Kepulauan, yang kemudian kita adopsi menjadi bahasa Indonesia. Bapak Ibu bayangkan, kalau pada waktu itu menjadi utusan Jong Sunda, pulang kampung nih, Jong Java pulang kampung, kira-kira diprotes nggak di kampungnya? Kenapa nggak pakai bahasa Sunda? Kenapa tidak pakai bahasa Jawa? Jangan bayangkan hari ini, tahun itu. Diperlukan kemauan untuk meletakkan kepentingan bersama di atas aspirasi masing-masing kelompok. Itu dahsyat, Bapak. Dan ketemu bahasa Indonesia. Hari ini, kita semua menganggap bahasa Indonesia itu sebagai sesuatu yang normal. Saya kebetulan tugas di Jakarta. Saya baca sejarah di Jakarta. Pak Yai, Pasar Senen itu Pak Yai, ketika tahun 30-an, itu banyak kios. Kios-kios apa? Kursus bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Seseorang disebut Indonesia bila dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Tapi sebelum dia berbicara bahasa Indonesia, dia tidak bisa disebut sebagai orang Indonesia. Berbondong-bondong dari seluruh negeri ke Jakarta. Dan namanya Negeri Jakarta. Belajar apa? Bahasa Indonesia supaya jadi Indonesia. Tapi sekalian itu tidak ditemukan tempat lain. Etnis tetap, suku tetap, tapi dengan berbicara bahasa Indonesia kita punya perasaan satu bangsa. Hari ini parlemen kita, DPR, pemerintahan, kalau ada pertemuan tidak perlu penerjemah, Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke Uni Eropa, itu menyebut dirinya satu negara sekarang, namanya Uni Eropa. Apa bahasa resminya Uni Eropa? Ini mahasiswa ditanyain, apa bahasa resminya Uni Eropa? Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Brexit itu udah keluar. Apa bahasa resminya di sana? Bapak Ibu, bahasa Prancis tidak diterima oleh Jerman, bahasa Jerman tidak diterima Prancis, bahasa Swiss. Bahasa resmi di Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Itu artinya apa? Kalau mereka rapat semua pakai headphone, dengerin satu sama lain, dan itu artinya apa? Mereka tidak akan pernah punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena tidak bisa komandan dan anak buah pakai penerjemah. Nggak bisa. Saya ingin sampaikan, penemuan bahasa bersama itu kunci yang dahsyat. Lalu, menjadi Indonesia ini bukan sebuah cukup. Menjadi Indonesia ini bukan sebuah percampuran. Tapi menjadi Indonesia adalah sebuah persenyawaan. Apa bedanya campuran dan persenyawaan? Yang mahasiswa bisa tahu. Apa bedanya percampuran dan persenyawaan? Melahirkan elemen baru. Betul. Disebut sebagai persenyawaan bila unsur-unsur yang ada melebur membentuk unsur yang baru. Bila tidak membentuk unsur baru namanya campuran. Persenyawaan. Apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia ini suku Sunda, Jawa, Batak, Minang, Manado berinteraksi membentuk entitas baru namanya Indonesia. Apakah Indonesia Sunda? Bukan. Apakah Indonesia Batak? Bukan. Apakah dalam Indonesia ada Sunda? Ada. Apa dalam Indonesia ada Batak? Ada. Seperti air, Bapak Ibu. Air itu hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan
Oksigen. Rumusnya apa kalau rumus kimianya air? Jangan cuma dua. H2O. H2O ada hidrogen, ada oksigen. Bapak Ibu perhatikan, air itu apakah air hidrogen? Bukan. Apakah air oksigen? Bukan. Air itu ada hidrogennya, ada oksigennya, tapi air bukan hidrogen, air bukan oksigen. Itu unsur baru. Nah kita, inilah kehebatan bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain di dunia yang ketika membentuk entitas baru, entitas awalnya masih ada. Hidrogennya masih ada, oksigennya masih ada, Sundanya masih ada, Jawanya. Dan ketika berbicara bahasa Indonesia, maaf, ketika berbicara bahasa Sunda, dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Betul tidak? Ketika bicara bahasa Batak, dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Dan ketika berbicara bahasa Indonesia, dia tidak kehilangan kesundaannya. Tadi ketika Kang Ngendin bicara dalam bahasa Indonesia, tidak ada yang menganggapnya dia bukan lagi Sunda. Enggak, tetap Sunda. Dan ketika dia berbicara bahasa Sunda, tidak ada orang etnis lain yang bilang, ah dia udah nggak lagi Indonesia. Tidak. Di situ dahsyatnya menjadi Indonesia. Karena itu saya usul. Ini sudah menjadi namanya entitas baru. Jangan ketika sudah jadi entitas baru, yang dibicarain justru entitas pembentuknya. Ngobrolinnya hidrogennya aja, ngobrolinnya oksigennya aja. Yang ditonjolkan unsur pembentuknya. Akhir-akhir ini kita tanpa sadar sering membicarakan unsur pembentuknya dan tidak membicarakan unsur yang menjadinya. Betul tidak? Apa yang kita bilang kebinekaan? Ya? Bineka itu pembentuknya, betul tidak? Yang unik dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika apa? Kata penting dari kalimat itu apa? Apa kata terpenting? Ika. Artinya apa Ika? Bukan. Ika itu bukan satu. Yang disebut satu itu tunggal. Okay? Bineka itu beragam, tunggal itu satu. Terus Ika apa? Bukan. Ika itu bahasa Sanskerta yang artinya iki, iku, kui, iku. Menunjuk kepada kata tunggal. Beragam yang satu itu. Ditegaskan. Beragam yang satu itu. Jadi bukan bineka tunggal. Bineka tunggal. Ini ikannya itu tunggal ini satu. Nah kita yang harus kita tonjolkan apa? Ini dari kalimat itu. Kata tunggalnya. Karena kita sudah bersenyawa menjadi Indonesia. Ada yang menggaungkannya malah binekanya. Seakan-akan unsur pembentuknya yang terpenting. Bapak-Ibu sekalian jangan dipotong. Bineka Tunggal Ika, kata kuncinya adalah tunggal karena ini hasil persenyawaan. Oke? Jadi, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, yuk kita jaga republik ini. Bagaimana menjaga persatuan ini? Persatuan dijaga dengan keadilan. Kalau Bapak Ibu bisa memberi contoh, ada persatuan dalam ketimpangan, saya ingin lihat. Ada nggak contoh persatuan dalam ketimpangan? Persatuan dalam ketidakadilan? Ada. Karena itulah kenapa kita bicara tentang keadilan. Bicara keadilan karena kita ingin persatuan Indonesia terjaga. Terjaganya lewat apa? Hadirnya rasa keadilan. Ini saya bisa terusin, tapi nanti kepanjangan nggak ada dialog. Okay? Nah, jadi sekarang saya izinkan buat teman-teman yang mau bertanya, nanti kita dialog sebentar. Karena waktu udah mepet. Yuk, silakan. Ya, kalau nggak kesempatan nanti. Oke. Pak Dr. Sunu, perwakilan dosen, silakan Pak. Siap-siap mahasiswa. Langsung dijawab Pak atau gimana? Berapa pertanyaannya? 10. Kita lihat dulu. Kalau Lihat pada jelas, silakan. Adik-adik, tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pertanyaan yang keliru. Yang ada pertanyaan yang pendek atau panjang. Nah, Anda harus pertanyaannya pendek. Silakan Pak Gun. Silakan Mas. Silakan. Perjumpaan kita yang sudah 30 tahun. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaannya adalah gitu. Bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya di Sutasoma pun tidak berdiri sendiri.
tapi itu harus didahului oleh tanhana dharma mahwa. Berarti tiada kendaraan yang kedua. Singkat cerita di sini dalam konteks kebangsaan dan juga Prof. Anies akan maju menjadi presiden. Yang tidak kedua itu apa? Selain keadilan, karena keadilan itu efek samping dari yang tidak kedua ini. Kalau berdasarkan kuliah di kampus, saya selalu menekankan ketidakmenduaan itu adalah keesaan kita terhadap Allah SWT, dan itu adalah ketidakmaterian. Artinya selama bangsa kita masih selalu dengan pertumbuhan materi, maka yang tadi diwujudkan di dekat Galika pun nampaknya tidak akan bisa terwujud cepat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dilangsungkan pertanyaan kedua, Pak Anies? Ya, Oke, silakan. Yang jawab ya. Ke depan. Ke depan, ke sini coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies, yang tadi sore di Jogja, sekarang dari Sukabumi lagi ya Pak. Ya, saya dari Amit Citra Buana Indonesia. Namanya siapa? Ayu Andari. Ya, siapa tahu di masa depan bisa bekerja sama dengan Bapak ya Pak. Karena saya anak muda, Gen Z zaman sekarang, dan Bapak selalu mengedepankan untuk kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, di tengah-tengah banyaknya orang yang memberi lambat merah pada kinerja Bapak ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, kenapa Bapak masih ingin mencalonkan untuk memimpin Indonesia? Apa motivasi Bapak, landasan Bapak yang membuat Bapak percaya bahwa Bapak bisa menjadi pemimpin untuk Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, yang ketiga, ini saya kasih kesempatan dulu buat yang dari MN nih. Belum nih. Oke, ini aja dulu. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Anies. Perkenalkan, saya Febi Azara Melaningrum. Saya dari Institut Madani Nusantara. Panggilannya? Febi. Baik, saya karena temanya mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia emas, karena saya dari Fakultas Tarbiyah, saya ingin mempertanyakan kepada Bapak Anies, bagaimana ke depannya ketika Bapak nanti memimpin, bagaimana solusinya kepada guru-guru honorer yang menurut penelitian ada data mengatakan bahwa guru honorer itu 45% itu terlibat dengan pinjol. Bagaimana Bapak akan menyelesaikannya? Oke, terima kasih. Sementara 3 dulu. Nanti takut nggak terjawab, Pak. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan pasti banyak, saya yakin. Pak Kun. Tentang Tanhana Dharma Mangrua. Silakan. Ini seru Pak, jadi banyak sekali problematika yang ada di masyarakat kita. Kalau apa yang pernah saya rasakan ketika kami mulai bertugas di Jakarta, problem yang ada di masyarakat yang muncul ke permukaan tidak selalu problem yang paling mendasar di masyarakat. Saya beri contoh, di Jakarta ketika bicara tentang problematika, maka umumnya masyarakat akan bilang banjir, benar ya? Tapi itu adalah problem yang ada di dalam percakapan umum. Begitu sampai kepada masyarakat kebanyakan, maka problematika yang dasar di Jakarta itu adalah air, dalam artian kebutuhan air minum, tapi tidak pernah trending topik dan tidak pernah dibicarakan di sosmed. Jadi saya usul pada teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa,
browsinglah problem masyarakat di kenyataan, bukan di dunia maya. Ketika Anda browsing di masyarakat, maka Anda ketemu problematika yang senyatanya dirasakan masyarakat. Ketika saya tugas sebagai gubernur, tiap hari yang saya cek bukan soal berapa tempat yang banjir. Banjir itu masalah nomor 7, nomor 8 di Jakarta, secara urutan. Yang nomor 1 saya cek tiap hari adalah harga pangan di Jakarta. Karena 99% kebutuhan pangan Jakarta dikirimnya dari luar. Gubernur itu malah dipikirinnya harga pasar. Nggak ada trending topik harga beras di Jakarta, nggak ada trending harga minyak, nggak ada harga cabai merah, nggak ada. Tapi bagi yang mengurusi negara, itu yang paling mendasar. Jadi saya usul pada adik-adik semua, penting untuk kita potret suasana itu. Gimana caranya? Ketemu dengan masyarakat. Browsing di sini Anda akan ketemu trending topik, tapi belum tentu trending topik itu adalah tema yang paling penting. Nah, Pak Gun, menarik Pak, ini soal apa? Bukan soal apa yang menjadi ketidakmenduaan. Jadi ini adalah satu diskurs yang menurut saya di Republik ini harus lebih sering diungkapkan. Lebih sering, Pak. Mengapa? Supaya kita punya kesadaran bahwa yang disebut sebagai persatuan itu bukan datangnya tiba-tiba. Itu yang saya katakan tadi, direncanakan, dibahas terus-menerus. Kalau dibahas terus-menerus, kita punya kesadaran. Saya beri contoh, Pak. Bapak-bapak, terutama yang sudah lebih senior, sering mengatakan zaman Orde Baru itu ada arahnya karena ada GBHN. Betul kan? Saya tanya, berapa di antara kita yang pada baca GBHN? Nggak pada baca, Bapak Ibu. Nggak baca. Terus kenapa kita bisa bilang ada arahnya? Karena di dalam pidato, di dalam pembicaraan terus-menerus disebut berdasarkan GBHN. Kita kemudian punya perasaan, punya arah nih. Kalau kita diingatkan tiap Jumat nih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita akan ingat terus nih, takwa diingatin terus nih. Diingatin. Nah, ini percakapan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Percakapan tentang persatuan harus terus-menerus digaungkan. Dan kita dalam persoalan ini akan ketemu perdebatan, akan ada yang punya pandangan A, pandangan B, tapi itu akan mengedepankan pentingnya konsep persatuan yang memiliki dasar filosofis. Dan benar, seperti disampaikan Pak Gun, salah satunya adalah karena bangsa kita memilih untuk tetap menempatkan religiusitas sebagai dasar pondasi paling dasar. Dan itu yang membuat mengapa kita semua bisa bersama-sama, karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan hasil perjuangan, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kalimat yang penting. Makasih Pak. Yang kedua, soal Ayu Anda tadi. Banyak yang beri rapot merah pada Anda. Kenapa tetap maju? Begini, ini juga termasuk trending topik. Bisa di trending topik kan? Bisa digaungkan. Karena itu saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Ketika menilai begini, apa yang dijanjikan dan apa yang terlaksana. Disitulah penilaian yang paling objektif. Loh, dulu janji apa? Terlaksananya apa? Nah, sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahayapurnama, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dan Partai Nasdem adalah partai termasuk Metro TV mengkritik tuh DKI Jakarta. Betul tidak? Betul. Lalu apa yang terjadi? Partai Nasdem kemudian mereview, bener nggak sih yang ngomongin orang-orang ini? Ketika mereka melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu, justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung Gubernur DKI Jakarta. Loh, kalau yang dukung Anies pertama kali PKS, ya mau PKS dari judul mendukung. Betul tidak? Dan ini adalah mereka yang terus-menerus mengkritik sampai pada akhirnya, boom, berhentilah ngomong soal fiksi ini. Saya pengen lihat faktanya. Tunjukin faktanya, lihat apa yang terjadi di Jakarta, apa yang dijanjikan di Jakarta, apa yang muncul di Jakarta. Ternyata banyak yang tidak dijanjikan malah dilaksanakan di Jakarta. Jadi kemudian ketika tadi ditanya kenapa saya tidak pernah mengajukan diri, mana Ayu tadi? Ayu, saya tidak pernah mengajukan diri Ayu. Saya lagi tengah-tengah bertugas, dipanggil Anies, kami menugaskan Anda menjadi calon presiden.
Bukan saya datang ke Nasdem, ke PKS, saya mau jadi calon, bukan. Dan ketika itu dikatakan, saya bilang izinkan saya untuk memikirkan tentang tugas ini. Apa yang saya kerjakan? Tanya sama ibu lah. Kalau ibu saya ridho, saya jalanin. Kalau ibu saya tidak ridho, saya tidak akan jalanin. Setuju. Jadi, saya kemudian bilang, kalau Partai Nasdem yang dulunya tidak mendukung, malah jadi pendukung pertama, dan akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem? Harus saya ceritakan di sini. Udah tahu semua. Apa yang terjadi coba? Dia mengalami tekanan A, B, C, D. Benar tidak? Kisi-kisinya aja, Pak. Udahlah, kisi-kisi online lah. Apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. Nasdem menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau Nasdem mau relax, Pak Surya Paloh usia 72 tahun, Pak. Kalau beliau mau relax saja, tinggal ikut aja, nggak akan mengalami tekanan seperti sekarang. Beliau apa yang dia katakan? Dan dia bilang pada saya, Bung Anies, kita ingin Indonesia lebih baik. Kita ingin Indonesia yang nantinya kita bisa berdiri dengan bangga. Saya minta Anda untuk menjadi yang di depan di dalam melakukan perubahan untuk Indonesia. Amin. Dan saya bilang ini sebuah kepercayaan, sebuah amanah. Dan tantangannya besar sekali. Jadi, Ayu, ketika dikatakan, misalnya ini saya katakan bahwa ini air minum, tapi kalau ada 1000 orang mengatakan ini adalah air keras, maka terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Gimana cara membantahnya? Saya bikin trending topik juga air minum, bukan. Cara membantahnya cukup sederhana, buka tutupnya, minum airnya. Oke. Begitu diminum dan sehat, makanya dia bukan air keras. Sama, Anies Baswedan kasih raport merah di trending topik kan. Tidak usah dijawab pernyataan dengan pernyataan, jawab dengan kenyataan. Soal guru honorer, ini dua hal yang berbeda. Satu soal pinjol, satu soal guru honorer. Dua hal yang berbeda ini. Di sini juga banyak para pinjol barangkali. Jadi yang soal guru honorer itu tentu harus diselesaikan. Bagaimana mungkin kita menitipkan anak-anak kita untuk bisa terdidik dengan baik ketika negara tidak memikirkan kesejahteraan pendidiknya? Harus dibereskan itu. Dan itu dibereskannya semuanya. Artinya soal kepegawaian, yang tidak kalah penting juga soal kompetensi. Memastikan, karena kita mau nitipin anak-anak kita. Jadi satu soal kepegawaian, yang kedua soal pinjol. Pinjol ini masalah soalnya. Kenapa sih pinjol ini terjadi? Pinjol ini muncul nomor satu karena proses pinjam uang untuk kebutuhan permodalan melalui perbankan dan sistem keuangan kita rumit sekali. Karena rumit, akhirnya yang kecil kena kepada urusan. Tapi kalau kita bisa mengubah itu, membuat yang kecil dapat akses pendanaan. Tadi pagi saya ketemu para petani, ditemani Pak Slamet. Tadi sih nggak Pak Slamet ya? Nggak ada. Tadi saya ada di tempatnya Pak Udin ya, Pak Slamet itu. Itu ada simpan pinjam yang mereka gunakan. Dan dia ceritakan bahwa tingkat ketidakbayarannya nol. Dan Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat BMT itu banyak sekali yang melakukan simpan pinjam. Tingkat ketidakbayaran itu sangat rendah. Ini yang harus kita dorong. Jangan biarkan pinjol-pinjol ini yang kemudian merajalela. Justru kita harus tumbuhkan seperti BMT, koperasi simpan pinjam, yang kemudian mereka apalagi tanpa bunga, yang membuat kecil-kecil itu mendapatkan akses keuangan. Jadi pinjol ini nantinya harus diatur, Pak. Dan kita buat supaya mereka udah diingetin semuanya nih, Pak. Waktunya udah habis nih. Nanti sebenarnya bukan soal di sini ya, kasihan yang nunggu yang berikutnya ya. Jadi kira-kira begitu ya jawabannya. Bagus. Yang terakhir sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua yang pada mahasiswa. Ini untuk mahasiswa, bukan ke bapak-bapaknya, bukan bapak ibu, mahasiswa. Anda selama kuliah manfaatkan untuk pengembangan diri dalam arti yang sesungguhnya. Masa kuliah adalah periode yang Anda tidak bisa ulang. Tidak bisa diulang.
Di sini tolong saya pesan, aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Aktiflah di luar kelas, apapun itu. Hidup Haimi. Apapun itu. Paduan suara pun penting. Apapun itu. Tapi pesan saya, yang kedua, Anda sedang jadi mahasiswa nih. Kalau Anda tanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dalam rute yang tepat atau tidak? Saya sebagai mahasiswa. Maka cari satu indikator yang paling sederhana. Kalau saya boleh usul indikatornya, Anda waktunya longgar atau Anda waktunya sibuk? Kalau saya jawab sekarang, Anda renungkan sendiri. Kalau waktu Anda longgar, Anda sedang masuk jurusan yang salah. Anda sedang menuju pada kegagalan. Anda sedang menuju kepada permasalahan. Tapi kalau Anda hari ini sibuk, padat waktunya, kesulitan mengelola waktu, kehabisan tenaga karena begitu banyak kegiatan, yakinlah Anda sedang menuju ke puncak keberhasilan. Simple, tidak usah dijawab di depan saya, jawab Anda masing-masing. Saya termasuk mahasiswa waktunya longgar atau mahasiswa yang waktunya sibuk? Begitu Anda masuk rombongan yang longgar, ketahuilah Anda sedang menuju kegagalan. Tapi begitu Anda sibuk, Anda insya Allah bertahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.